Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan 3 tujuan SDGs, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, dan kehidupan sehat dan sejahtera, yang beranggotakan saya sendiri, Ade Murti Musayana, Fatia Hanif Tiara Ningrum, Jesi Fitriana Tasya, Anggun Rahma, dan Salma Fatimah Az-Zahra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini diterbitkan pada 21 Oktober 2015. SDGs ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun pada MDGs atau Millennium Development Goals, tujuan pembangunan milenium, yang mulai dijalankan pada September tahun 2000 dan berakhir di tahun 2015. Adapun target MDGs adalah tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015, yang merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium. Deklarasi ini diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT Milenium di New York pada bulan September tahun 2000 tersebut. Selanjutnya, konsep Sustainable Development Goals atau SDGs. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015 MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu depletion sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and energy security, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun 3 pilar indikator konsep SDGs, yaitu yang pertama, indikator yang melekat pembangunan manusia atau human development, diantaranya pendidikan dan kesehatan. Indikator yang kedua yaitu indikator yang melekat pada lingkungan kecilnya atau social economic development, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator yang ketiga yaitu indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar atau environmental development, yang berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator
dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Di antaranya, segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip environmental sustainability, economic sustainability, dan social sustainability, serta juga ditentukan apakah difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Terkait dengan pengembangan konsep awal SDGs tersebut, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan pasca MDGs 2015 semestinya dapat menjamin kelanjutan dari lingkungan hidup dan sumber daya alam, terutama yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh dunia internasional ke depannya, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Ketiga masalah tersebut sangat penting diperhatikan dalam pengembangan konsep SDGs tahun 2015. Meski dalam pengembangan indikator dalam pembangunan berkelanjutan harus mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup. Tujuan SDGs yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama dalam MDGs kembali menjadi tujuan utama dalam SDGs. Persoalan kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yaitu melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Target yang pertama adalah untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim, termasuk kemiskinan absolut, atau kurang dari 1,25 US dollar per harinya. Indikator tersebut sebagai persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu mereka yang rata-rata pendapatan hariannya kurang dari 1,25 US dollar per orang per hari. Kemiskinan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan internasional memiliki nilai real konstan garis kemiskinan dari waktu ke waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian kemajuan dalam mencapai tujuan pemberantasan kemiskinan. Adapun target dari SDGs pada poin yang pertama, yaitu yang pertama pada tahun 2030 dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari. Yang kedua, pada tahun 2030 dapat mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. Yang ketiga yaitu menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 dapat mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Yang keempat yaitu pada tahun 2030 dapat menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah, dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
Yang selanjutnya yaitu nomor 5, pada tahun 2030 membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Yang keenam yaitu menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Yang ketujuh yaitu membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan. Kemudian, tujuan SDGs yang kedua adalah tanpa kelaparan. Kelaparan didefinisikan sebagai kondisi hasil dari kurangnya konsumsi pangan kronik. Dalam jangka panjang, apabila kelaparan terus meningkat, yang mengakibatkan kelaparan kronis, dapat berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Tidak semua orang mempunyai kemudahan untuk memperoleh pangan yang dibutuhkan, dan hal ini mengarah pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam skala besar di dunia. Sebagian penduduk dunia sekarang ini kekurangan pangan secara kronis dan tidak mampu mendapatkan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energi minimum mereka. Jutaan anak-anak berusia di bawah 5 tahun menderita kekurangan gizi kronis atau akut pada saat musim kekurangan pangan, musim kelaparan, dan kerusuhan sosial yang mengakibatkan angka ini terus meningkat. Banyak faktor penyebab terjadinya kelaparan, seperti kemiskinan, ketidakstabilan sistem pemerintahan, penggunaan lingkungan yang melebihi kapasitas, diskriminasi dan ketidakberdayaan seperti pada anak-anak, wanita, dan lansia. Demikian juga terbatasnya subsidi pangan, meningkatnya harga-harga pangan, menurunnya pendapatan real, dan tingginya tingkat pengangguran merupakan faktor utama penyebab terjadinya kelaparan. Kurang lebih terdapat 8,9% populasi yang mengalami kelaparan di dunia. Diperkirakan angka ini akan bertambah hingga akhir 2030, di mana sebanyak 135 juta orang terdampak karena konflik antar manusia, perubahan iklim, dan penurunan ekonomi. Organisasi Pangan dan Pertanian dari PBB memiliki upaya sebagai berikut. 1. Segera memprioritaskan penanganan di daerah zona merah. 2. Mendorong program sosial. 3. Menjaga arus perdagangan bahan makanan. 4. Menjaga arus pasokan dalam negeri. Dan 5. Mendukung biaya produksi rumahan. Target SDGs poin kedua adalah 1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala, dan nelayan. 4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan
dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas. 5. Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan, serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik. 6. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian, dan perluasan pertanian. 7. Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian. 8. Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yaitu untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Gaya hidup sehat merupakan kunci utama pengembangan yang berkelanjutan. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana, serta sanitasi dan air bersih. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi input, proses, output, outcome, dan impact pembangunan, serta memahamkan bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilakukan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah program Indonesia Sehat dengan 3 pilar, yakni yang pertama, paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Yang ketiga, jaminan kesehatan nasional. Negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya. Target dari tujuan ketiga antara lain pada 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1.000. Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan. Mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Mencapai cakupan kesehatan universal termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Memperkuat pelaksanaan Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat. Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Deklarasi Doha tentang Perjanjian TRIPS dan Kesehatan Masyarakat, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam kesepakatan atas aspek-aspek perdagangan dari hak kekayaan intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan khususnya menyediakan akses obat bagi semua orang. Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil. Kemudian memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko, dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implementasi SDGs. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai sebagai salah satu daerah yang paling maju dalam menerapkan program pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kemajuan tersebut dinilai dari akses informasi terkait perkembangan SDGs dan turunnya angka kematian ibu. RAD disusun guna melengkapi Rencana Aksi Nasional RAN antara daerah dinilai kendati sebanyak daerah yang disebut telah menyelesaikan RAD, Jawa Tengah dinilai pemerintah cukup maju dalam implementasi SDGs. Turunnya angka kematian ibu yang menjadi salah satu tolak ukur SDGs juga disebut sebagai pencapaian sejumlah program yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah pada 2013. Jumlah angka kematian ibu di wilayah provinsi tersebut mencapai 118,62 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut terus menurun hingga mencapai 88,58 per 100.000 kelahiran hidup pada 2017. Angka bahkan berada di bawah target SDGs yang menetapkan pada angka 90 per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya, pembangunan ekonomi. Indonesia berfokus pada pembangunan ekonomi, maka lahirlah kebijakan-kebijakan untuk mewujudkannya, di antaranya pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan daya saing tenaga kerja, dan membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, yang mana pemerintah Jokowi menggencarkan pembangunan ekonomi mikro berbasis UMKM dan mendorong agar masyarakat Indonesia untuk memperhatikan peluang dari ekonomi kreatif, serta membangun pusat pelatihan tenaga kerja melalui balai kerja yang tersebar di berbagai daerah dan terintegrasi. Pada pembangunan ekonomi yang inklusif, dalam mengurangi
disparitas antar wilayah, pemerintah Jokowi terus-menerus menekankan pembangunan yang merata antar wilayah dengan pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, dan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah. Hal ini bisa dilihat dengan upaya Presiden dalam pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan tertinggal, seperti perbatasan Papua dan Kalimantan. Pembangunan ekonomi yang inklusif ini sangat diharapkan tidak hanya berdampak pada manusia, namun juga berdampak pada alam sekitarnya.